Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian kitab Bulughul Maram. Mudah-mudahan para pemirsa senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu shalawat dan salam mudah-mudahan dapat berlimpah kepada panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita awali kajian fikih kita pada kesempatan kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa, setelah kemarin kita membahas terkait dengan bab wudu, maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas yaitu terkait dengan bab adabul qadha'il hajat, yaitu adab dan cara buang hajat. Kita mengetahui bahwa Islam merupakan agama yang berisikan tuntunan, tidak saja terkait dengan hal-hal yang besar, tetapi dalam hal yang kita pandang remeh, Islam juga memberikan tuntunan. Termasuk adalah keseharian kita sebagai fitrah, di mana kita sebagai manusia tentu senantiasa menunaikan fitrah kita, yaitu ketika kita makan, ketika kita minum, dan makanan dan minuman itu menjadi sampah, maka tentu kita akan membuangnya lewat jalan yang sudah ditentukan, apakah dengan buang air besar ataukah dengan buang air kecil. Maka mari kita perhatikan bagaimana Rasulullah memberikan teladan kepada kita terkait dengan adab buang hajat ini. Hadis yang ke-78. Pada hadis ini dikatakan an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala wa da'a qatamah, yang artinya Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila masuk ke dalam toilet beliau melepaskan cincinnya. Jadi Rasulullah SAW kita ketahui beliau memiliki cincin, cincin sebagai stempel tanda kerasulan beliau. Yang di dalam cincin itu ada tulisan Allah, ada tulisan Allah, dan di bawahnya ada tulisan Muhammad Rasulullah. Sehingga ketika Rasulullah SAW itu masuk ke toilet atau buang air besar ataupun buang air kecil, Rasulullah mencontohkan kepada kita untuk melepas segala benda yang di hadis ini dikatakan cincin, yang ada tulisannya Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks apa itu sekarang ini mungkin tidak hanya berbentuk cincin saja, mungkin bisa kalung yang ada asma Allahnya, ataukah mungkin ada HP yang ada aplikasinya Al-Quran, maka itu, ataupun mungkin ada nama-nama Allah, Asmaul Husna, maka ketika kita membawa HP yang ada aplikasinya itu, sebaiknya HP-nya kita matikan dulu. Kalaupun itu harus dibawa ke toilet, maka HP-nya dimatikan. Hal ini menunjukkan betapa Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita agar kita tidak menyebut nama Allah di tempat-tempat yang kotor, atau tidak membawa benda-benda yang ada tulisannya Allah masuk ke dalam toilet. Sehingga dari hadis yang kita pahami ini, ada dua pelajaran penting yang perlu kita cermati bersama. Yang pertama, kita harus menjaga segala sesuatu yang mengandung nama-nama Allah dan nama-nama agung Allah yang lainnya dari tempat-tempat yang najis. Jadi nama-nama Allah yang agung adalah nama-nama yang suci,
maka tidak sepantasnya apabila nama-nama yang agung, nama-nama yang suci itu kita bawa masuk ke tempat yang kotor dan menjijikkan. Ini bentuk pemuliaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Maha Suci, Allah Maha segalanya. Tidak pantas Allah yang agung, Allah yang suci itu namanya kita bawa ke tempat yang kotor tersebut. Maka hendaklah kita ketika membawa benda yang ada tulisannya Allah, atau ada HP yang ada aplikasinya berupa Al-Quran digital ataupun Asmaul Husna, kalau kita mau ke toilet adalah HP itu kita matikan dulu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita harus selalu mengagungkan nama Allah dengan tidak melakukan perbuatan yang menghinakan namanya. Jadi kalau kita ingin membawa nama Allah yang suci, ya, nama Allah yang agung ke dalam toilet, artinya sama dengan kita menghina kesucian dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu seyogianya tidak kita lakukan. Karena sebagai orang yang beriman, kita berakhlak juga, ya, beradab juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu merupakan ciri seorang muslim memiliki akhlakul karimah, akhlak yang terpuji, ya, yang memahami adab, ya, baik kepada Allah ataupun adab kepada sesama manusia. Hadis yang pertama. Hadis yang ke-78. Sekarang hadis yang ke-79. Wa anhu radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza taqala qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW apabila masuk ke toilet beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan dari setan perempuan. Kita mengakui para jamaah sekalian bahwa syaitan itu bertempat di tempat-tempat yang kosong dari disebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di rumah kita, tempat yang kotor, tempat yang najis sehingga tidak disebut nama Allah itu di dalamnya, itu adalah toilet, ya. Maka ketika kita masuki toilet, ya, itu maka hendaklah kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tipu daya ataupun bahaya yang dilakukan oleh syaitan. Pada hadis ini mengandung suatu pendidikan bahwa manusia, ya, adalah makhluk yang lemah. Dia membutuhkan suatu perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala makhluk-makhluk yang tidak bisa kita lihat. Bagaimanapun juga syaitan, ya, berupaya untuk mencelakakan manusia melalui berbagai macam jalan. Di antaranya adalah melalui tempat-tempat yang kotor tersebut. Maka ketika kita memasukkan memasuki toilet, maka hendaklah kita mengamalkan doa yang diajarkan Rasulullah SAW ini, itu dengan membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Ada yang menerjemahkan dari setan yang besar dan dari setan yang kecil. Apa pelajaran dari hadis ini? Juga ada dua pelajarannya. Yang pertama, kita diharuskan untuk berlindung kepada Allah dari setan ketika hendak buang air besar atau buang air kecil. Ya, jadi kita sebagai makhluk yang lemah menyadari kelemahan kita, karena setan itu bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat syaitan, ya. Maka hanya kepada Allah lah kita bersandar, ya. Karena bagaimanapun juga mereka akan berupaya untuk mencelakakan kita, apakah fisik kita, apakah rohani kita, ya. Maka pada saat kita lengah, situlah kesempatan yang diambil oleh syaitan untuk mencelakakan kita. Dan kelemahan manusia itu adalah ketika dia tidak menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita masuk toilet, maka adab yang utama yang seyogianya kita lakukan adalah berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Dan yang kedua,
bahwa tempat buang hajat kita adalah tempat setan karena roh-roh setan itu buruk, sehingga hanya tempat kotor yang cocok untuk mereka. Jadi kita mengetahui bahwa syaitan itu adalah makhluk yang hina, maka dia suka menempati tempat-tempat yang hina, tempat-tempat yang kotor. Dan dalam bagian rumah kita, sesuatu yang kotor dan ada najisnya yang banyak itu adalah yaitu toilet. Karena kita buang air besar, kita juga buang air kecil. Karena itulah tempat mereka. Karena makanan mereka itu adalah kotoran, tulang-tulang dan kotoran manusia. Itu menjadi makanan mereka. Samping itu secara ilmu pengetahuan modern, bahwa hadis Rasulullah yang berkaitan dengan doa masuk toilet ini juga berhubungan dengan banyaknya bakteri-bakteri yang ada di dalam kamar mandi itu. Makanya mengapa ketika kita lewat kamar mandi biasanya ada coro, ya. Ada coro itu, ya. Coro itu sebetulnya menunjukkan betapa tempat itu kotor, tempat itu najis. Keberadaan coro itu, ya, adalah untuk memakan bakteri-bakteri yang berbahaya tadi. Jadi sehingga ketika kita masuk kamar mandi ada coronya, itu kita ditunjukkan bahwa tempat kita itu penuh dengan bakteri-bakteri yang berbahaya bagi tubuh. Mereka membersihkan. Maka ketika kita menemui coro itu jangan dimatikan, tapi kalaupun mau jijik ya diambil, tidak perlu dimatikan. Karena perutnya itu luar biasa banyaknya bakteri-bakteri kotor yang dimakan tadi. Itu yang hadis yang ke-79. Hadis yang ke-80. Wa an Anas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul khala'a fa ahmilu ana wa gulam nahwi ida wata min ma wa anazatan wa yastanji bil ma. Anas radhiyallahu anhu berkata, pernah Rasulullah SAW masuk ke toilet, lalu aku dan seorang pemuda yang sebaya denganku membawakan bejana berisi air dan sebatang tongkat. Beliau SAW bersuci dengan air tersebut. Dalam hadis yang ke-81, Anil Mughirah ibni Subah radhiyallahu anhu qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam udiyal idawata fangtolaqa hatta tawaro'a anna faqada'a hajatah. Dari Al-Mughirah bin Subah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW berkata kepadaku, ambillah tempat air itu. Kemudian dia pergi hingga tidak melihat lagi dari pandanganku. Di sana dia buang air besar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi dalam hadis ini ada beberapa pelajaran yang perlu kita renungkan bersama. Yang pertama, kita diperbolehkan meminta bantuan seseorang untuk keperluan kita. Jadi seandainya kita memasuki toilet, ya, kemudian kita meminta bantuan orang lain, apakah itu bantuan yang berupa sabunnya habis, ya, atau samponya habis, ya, maka kita boleh, ya, melalui pintu toilet itu untuk diambilkan sabun ataupun diambilkan sampo. Jadi berbicara, ya, dengan tujuan ada keperluan yang ditahajatkan untuk minta bantuan kepada orang lain, itu diperkenankan pada saat kita berada di dalam toilet. Kemudian yang kedua, kita diperbolehkan menyiapkan tempat untuk air wudhu dan menyiapkan batu atau air untuk membersihkan najis sebelum buang air besar atau buang air kecil. Jadi untuk mensucikan saat kita buang air kecil atau saat kita buang air besar, itu bisa dengan menggunakan media air ataupun menggunakan media yang lainnya. Yang dalam hadis ini dikatakan ada sebatang tongkat, pada hadis yang lain adalah batu. Jadi kalau seandainya mungkin di sini adalah mungkin bisa digunakan toilet, ya, digunakan semacam tisu, ya, tisu. Apakah itu tisu basah ataupun tisu kering? Yang jelas esensi daripada keberadaan benda itu adalah untuk bersuci, baik itu bersuci dari buang air kecil atau bersuci dari buang air besar. Jadi seperti itu. Jadi boleh menggunakan air ataukah media lain yang bisa digunakan untuk bersuci.
di zaman modern. Kalau zaman dulu ada kayu, ada batu, zaman sekarang ada toilet, baik ada apa itu tisu basah ataupun tisu kering. Nah, ini. Kemudian pelajaran yang ketiga, istinja dengan air lebih utama karena lebih bersih daripada dengan batu. Lebih utama lagi adalah menggunakan keduanya, air dan batu. Menggunakan batu dahulu dan menghilangkan najisnya, kemudian dengan air untuk membersihkannya. Jadi seandainya kita berada pada suatu ruangan ya yang terbuka, yang artinya kita tidak berada di rumah, kita mungkin sedang camping naik gunung, kita mungkin sedang berlibur ya, dan di situ toiletnya mungkin jauh ataupun mungkin tidak ada toilet, kita bisa buang air kecil ataupun buang air besar di tempat yang tersembunyi dan jauh dari orang ya. Tapi jangan lupa ya, kita berdoa dulu ya. A'udzubika bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Itu sebagai kula nuwunnya. Kalau kita ini sedang buang air kecil ataupun buang air besar di tempat-tempat yang asing ya, yang belum kita ketahui, maka kita disunahkan untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzubika bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Jadi aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna dari segala kejahatan makhluk-makhluknya. Jadi ini seperti itu. Kemudian ketika itu kita bisa beristinja ya dengan menggunakan batu dulu ya, kemudian baru kemudian dibersihkan dengan air. Kalau airnya mencukupi, cukup dengan air. Tapi kalau airnya tidak mencukupi, mungkin diusap dulu dengan batu, baru kemudian dibersihkan dengan air agar najisnya menjadi hilang. Itu hadis yang ke-80 dan 81. Sekarang hadis yang ke-82. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqu alla inain allati yataqala fi tariqin nas au fi dilhim. Zada Abu Dawud an Mu'adiran wal Mawarid wali Hamda an Ibni Abbas au na'ti ma'in fahima daqat wa kharaja Tabrani an-nahi ani qada'il hajati tahtil asyaril musirah wa daqatil naharo jari min hadithin Ibni Umar bisyayitin dhaif. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, jauhkanlah diriku dari dua perbuatan terkutuk, yaitu buang air di jalan umum atau buang air di tempat orang berteduh. Riwayat Muslim. Dalam riwayat Abu Dawud dan dari Mu'ad ada tambahan redaksi, dan dilarang pula buang air di tempat-tempat sumber air. Dalam riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas ada tambahan atau di tempat menggenangnya air. Kedua riwayat tadi dianggap lemah. Imam Tabrani meriwayatkan sebuah hadis yang melarang buang air besar di bawah pohon berbuah dan di tepi sungai yang mengalir. Hadisnya Ibnu Umar dengan sanad yang dhaif. Jadi pada hadis ini kita dikenalkan pada tempat-tempat di mana kita tidak boleh membuang air besar atau buang air kecil sembarangan. Jadi kalau ini tentu berlaku pada saat di mana kita tidak dalam posisi di rumah ataupun di ruangan yang ada fasilitas toiletnya. Seperti kita sedang camping, kita sedang traveling ya, sehingga ketika kita kebelet istilahnya, buang air besar atau buang air kecil, kita harus mengetahui tempat-tempat yang diperbolehkan kita gunakan untuk buang air kecil dan buang air besar itu. Ya. Dalam hadis ini ada pelajaran yang pertama, kita dilarang buang hajat di jalan dan tempat berteduh karena dapat mengganggu orang lain, menyebabkan mereka terkena najis dan mencium bau tidak sedap. Jadi kalau seandainya kita ini mau buang hajat ya jangan sampai kita buang hajat di dekat
jalan yang dilalui orang banyak. Ya, karena kalau kita berhajat di situ, ya, maka ketika ada orang lewat itu akan terganggu, dia akan mencium bau yang tidak enak, bau yang tidak sedap. Ya, di samping itu menjadi sesuatu yang kurang baik ya, menurut etika, apakah etika keislaman ataukah etika ketimuran kalau kita sampai buang air kecil ataupun buang air besar di tempat-tempat umum. Dan sekarang pun kita masih menjumpai tempat-tempat wisata ataupun tempat-tempat yang mungkin jarang ya dilalui orang, tapi kita sering kali mencium bau. Bahkan saya melihat sendiri ada suatu tempat olahraga yang malam harinya itu juga ada keramaian, itu senantiasa ada ya bau kencing yang tidak enak ya, sehingga mengganggu daripada para pejalan kaki atau orang-orang yang jalan pagi. Itu sangat terganggu dengan adanya bau seperti itu. Jadi menunaikan hajat itu merupakan sesuatu yang wajib kita tunaikan, tapi jangan sampai menimbulkan kerugian atau perbuatan dosa merugikan orang lain. Karena kalau orang lain itu mencium bau yang tidak enak, itu juga bisa namanya mengganggu orang lain, yaitu merupakan sebuah dosa. Dan yang berikutnya, kita dilarang kencing di hulu sungai, mata air dan di genangan air seperti kolam dan telaga. Jadi kita dilarang ya untuk kencing di di hulu sungai, artinya di pucuknya sungai, di dekat mata air gitu kita kencing. Kalau kita mungkin buang air besar, itu kan akhirnya tidak menyehatkan orang-orang yang mengambil air ataupun orang-orang yang mandi di hilir sungai, ya kan? Apalagi kalau kita kencing di air yang itu tergenang, ya, tidak mengalir, ini akan lebih menjadikan sumber bibit penyakit, ya. Ini tentu merupakan perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang yang memiliki akal yang sehat. Dan yang ketiga, kita dilarang buang hajat di bawah pepohonan yang sedang berbuah. Ya, jadi bagaimanapun juga di pepohonan yang berbuah itu kan banyak orang yang nanti mungkin memetik dari buah itu. Takutnya kalau dengan dia menginjak kotoran atau menginjak kencing itu tanpa sepengetahuan dia akan menjadikan najis. Ya, itu tidak elok dalam pandangan seorang muslim yang sholih. Tidak pantas kalau kita membuang air kecil dan buang air besar di sembarang tempat. Usahakan kita membuang air kecil dan buang air besar di tempat yang sudah disediakan. Kalaupun tidak ada fasilitas itu, maka buanglah di tempat yang agak jauh dari keramaian dan tertutup. Ya. Kemudian yang berikutnya, waan Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ta'wata rajulani fayatawara kullu wahidin minhuma an sahibihi wala yatahaddasa fa innallaha yamqutu ala dzalik. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila dua orang buang air besar, hendaklah masing-masing tidak memperlihatkan diri satu sama lain dan tidak sering berbicara, sebab Allah mengutuk perbuatan seperti itu. Jadi ini suatu adab yang harus diperhatikan bagi seorang yang buang hajat. Ada ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kita wajib menutup aurat dan haram hukumnya melihat aurat orang lain. Jadi pada saat kita buang air kecil ataupun buang air besar, hendaklah tidak saling melihat. Kalau seandainya di tempat yang terbuka, ya, maka jangan sampai kita ini ada ruang yang memungkinkan kita melihat aurat teman kita atau teman kita melihat aurat kita. Nah ini kecuali kalau seandainya mungkin ke toilet ya antara suami istri, ya itu tidak masalah gitu kan. Tapi kalau bersama jenis ya itu tidak boleh ya kita buang air kecil
saling melihat auratnya, tidak diperkenankan. Dan yang kedua, dilarang buang hajat bersamaan dalam satu tempat yang sama. Jadi lucu sekali ya kalau sampai kita ini melakukan perbuatan itu ya. Jadi kita ini orang Islam ya yang wajib menutup aurat ya, ataupun tidak melihat aurat orang lain ya. Maka seyogianya kalau kita ini buang air kecil ataupun buang air besar ya jangan bareng-bareng ya, walaupun itu memungkinkan ya, tapi jangan sampai dilakukan. Karena melihat mempertontonkan aurat ataupun melihat aurat itu perbuatan dosa. Dan yang berikutnya, pelajaran yang ketiga, makruh hukumnya jika kita berbicara saat buang hajat, karena hal itu sangat tidak disukai oleh Allah. Bahkan Nabi tidak menjawab salam saat buang hajat, walaupun menjawab salam itu hukumnya wajib. Jadi pada saat kita buang air kecil ataupun buang air besar di toilet, kita tidak boleh berbicara, bernyanyi, kadang-kadang rokok, maca Quran dan sebagainya, tidak boleh. Ya. Bahkan Rasulullah SAW tidak menjawab orang yang memberi salam kepada beliau. Padahal kita ketahui menjawab salam itu hukumnya wajib. Tetapi dalam kaidah ini berlaku hukum fikih, yaitu larangan itu, menjauhi larangan itu harus didahului dari mengerjakan perintah. Maka saat kita ini berada di kamar mandi, kalaupun ada orang yang memberi salam, maka tidak diperkenankan kita menjawab salam itu, berpedoman pada kaidah, yaitu menjauhi larangan harus didahulukan daripada mengerjakan perintah. Dan pelajaran yang terakhir dari hadis ini adalah kemurkaan Allah atas sebuah perbuatan menunjukkan bahwa hal itu merupakan masalah yang sangat penting. Jadi Islam tidak memandang bahwa membuka aurat, melihat aurat ataupun berbicara di dalam kamar mandi ya, ataupun bernyanyi di kamar mandi itu sesuatu yang baik. Itu perbuatan buruk yang itu tidak disukai oleh Allah, maka itu wajib hukumnya untuk tidak kita lakukan. Itulah diantara sesuatu yang perlu kita perhatikan terkait dengan adab buang hajat sampai hadis yang ke-83. Nah, insya Allah pada pertemuan yang akan datang masih kita akan membahas terkait dengan adab buang hajat ini. Mudah-mudahan beberapa hadis yang kami sampaikan dalam kajian kitab Bulughul Maram ini memberikan suatu pencerahan kepada kita dalam mengamalkan Islam dalam keseharian kita. Ada kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Bersama-sama kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.